Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar akuntansi. Jadi di mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini kita akan sama-sama belajar mengenali akuntansi itu seperti apa. Nah, buku yang kita gunakan adalah buku ini. Jadi, kalau teman-teman mau beli bukunya, ini adalah foto bukunya. Silahkan bisa dicari. Jadi, kita akan membahas tentang akuntansi dalam aksi pada bab 1 ini. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah diharapkan nanti teman-teman dapat menjelaskan apa itu akuntansi, kemudian mengidentifikasi siapa pengguna dari akuntansi. Yang ketiga adalah memahami mengapa etika adalah konsep bisnis yang mendasar, kemudian menjelaskan standar-standar akuntansi dan prinsip-prinsip pengukuran di akuntansi. Yang kelima, menjelaskan asumsi unit moneter dan entitas ekonomi. Kemudian kita juga akan menyatakan tentang persamaan akuntansi dan mendefinisikan komponen-komponennya dalam persamaan akuntansi tersebut. Kemudian yang ketujuh, menganalisis pengaruh dan transaksi bisnis pada persamaan akuntansi. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menganalisis suatu transaksi pada persamaan akuntansi. Dan yang terakhir kita akan memahami 4 laporan keuangan dan bagaimana keempatnya disusun. Nah, ini gambaran secara umum bab 1. Jadi bab 1 ini kita akan cari tahu apa itu akuntansi. Nah, akuntansi itu nanti akan terdiri dari 3 aktivitas, kemudian siapa saja yang menggunakan data dan seterusnya. Ini nanti yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, kita masuk ke bagian apa itu akuntansi. Jadi, akuntansi ini terdiri dari 3 aktivitas dasar. Aktivitas dasar tersebut yang pertama adalah, jadi proses akuntansi ini dimulai dari mengidentifikasi peristiwa-peristiwa ekonomi yang relevan untuk bisnisnya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi kejadian-kejadian apa yang relevan untuk bisnis. Kemudian yang kedua, mencatat peristiwa-peristiwa tersebut untuk memberikan data historis dari aktivitas-aktivitas keuangan perusahaan. Nah, setelah kita identifikasi, tahu kejadiannya, kemudian akan kita catat peristiwa-peristiwa tersebut sehingga kita akan punya data historis. Kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan informasi yang diperoleh kepada para penggunanya yang berminat lewat laporan akuntansi. Jadi setelah dicatat nanti tujuan terakhirnya adalah menyampaikan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Nah, siapa pihak yang menggunakan data akuntansi ini? Ternyata ada 2, dibagi menjadi 2, yaitu para pengguna internal dan pengguna eksternal. Nah, secara internal, yang menggunakan data akuntansi ini adalah para manajer. Nah, tugas manajer ini adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan menjalankan perusahaan. Makanya dia harus tahu data-data tentang akuntansi. Begitu juga dengan teman-teman di sini dari jurusan manajemen, kalian nanti adalah para calon manajer. Jadi, teman-teman harus tahu dan bisa membaca data akuntansi ini. Makanya kita belajar pengantar akuntansi, karena sebagai seorang manajer harus tahu ketika membaca laporan keuangan, kita harus tahu ini asalnya dari mana, kenapa bisa menjadi seperti ini. Paling tidak teman-teman nanti akan tahu asal-usul laporan keuangan itu. Kemudian pengguna yang kedua adalah pengguna eksternal. Pengguna eksternal ini adalah orang-orang atau organisasi yang ada di luar perusahaan. Nah, 2 pengguna eksternal yang paling utama itu dari investor dan kreditor. Investor ini siapa? Nah, investor ini adalah orang yang menjadi
pemodal pada satu perusahaan. Jadi dia memodali satu perusahaan itu. Kemudian kalau kreditur adalah orang yang meminjamkan uang kepada perusahaan. Nah, kenapa investor dan kreditor ini perlu data akuntansi? Karena ketika investor akan menginvestasikan uangnya di suatu perusahaan, maka dia harus tahu dulu seperti apa kinerja perusahaan ini, apakah bagus atau tidak. Sedangkan kreditor ketika akan meminjamkan uangnya pada perusahaan, dia juga harus tahu kinerja perusahaan, apakah kinerja perusahaan ini bagus atau tidak. Itu. Nah, selanjutnya etika dalam pelaporan keuangan. Etika ini adalah suatu standar perilaku yang dengannya tindakan seseorang dinilai sebagai benar atau salah, jujur atau bohong, adil atau tidak adil. Itu. Jadi ada 3 standar dari etika, itu benar salah, jujur bohong, adil atau tidak adil. Nah, pelaporan keuangan yang efektif ini bergantung kepada perilaku yang beretika. Jadi pelaporan keuangan ini sangat dipengaruhi oleh etika si pembuatnya. Ketika si pembuat pelaporan keuangan ini baik, maka laporan keuangan ini akan menjadi efektif karena bisa dipercaya. Sedangkan ketika pelaporan keuangan ini dibuat oleh orang yang tidak punya etika, maka pelaporan keuangan ini juga tidak akan dipercaya oleh penggunanya. Kemudian langkah-langkah apa yang kita harus lakukan untuk menganalisis kasus dan situasi etika. Yang pertama, kita harus tahu dulu situasi etika dan permasalahan yang ada. Kemudian kita identifikasi dan analisis komponen-komponen utama dalam berbagai situasi. Kemudian yang terakhir adalah kita harus mengidentifikasi berbagai alternatif dan memikirkan dampak dari setiap alternatif pada beberapa pihak pemangku kepentingan. Jadi kita juga harus memikirkan dampaknya nanti kepada siapa saja. Gitu. Nah, ini ada contoh kasus wawasan etika. Jadi ini adalah cerita pendek tentang angka-angka di balik organisasi nirlaba. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Atau kalau yang punya bukunya bisa melihat di halaman 51. Kita lanjut ke standar akuntansi. Jadi standar akuntansi ini ada 2, IASB dan FASB. Nah, IASB ini apa? IASB ini adalah International Accounting Standards Board. Nah, ini yang kita ikuti sekarang. Jadi kalau dulu Indonesia mengikuti kepada yang FASB atau kita mengikuti aturan GAAP, standar itu kan berarti sesuatu yang kita jadikan patokan. Nah, dulu Indonesia masih ikut GAAP atau yang Generally Accepted Accounting Principles, tapi kemudian seiring berjalannya waktu kita berubah menjadi mengikuti yang IASB atau IFRS. Nah, standar ini digunakan oleh lebih dari 130 negara di dunia. Kalau IASB ini asalnya dari London, sedangkan FASB atau GAAP ini asalnya dari Amerika Serikat. Makanya di perusahaan di Amerika Serikat masih mengikuti standar yang GAAP atau dari FASB. Nah, kalau Indonesia sudah mengikuti yang IASB atau IFRS. Kemudian kita masuk ke prinsip-prinsip pengukuran akuntansi. Jadi dalam akuntansi ini menerapkan beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip biaya historis. Nah, prinsip biaya historis ini adalah prinsip biaya, yaitu menentukan bahwa perusahaan mencatat aset mereka sebesar biayanya. Jadi
perusahaan ini mencatat segala sesuatu yang dibutuhkan atau segala sesuatu transaksi itu berdasarkan biayanya. Misalnya, perusahaan roti, dia membeli tepung, maka dia akan mencatat sebesar nilai ketika dia beli. Nah, sedangkan prinsip yang kedua ini ada prinsip nilai wajar. Nah, kalau prinsip nilai wajar ini menyatakan bahwa aset dan liabilitas harus dilaporkan pada nilai wajar atau harga yang diterima saat menjual aset atau menyelesaikan liabilitas. Jadi kalau biaya historis ini dicatatnya sebesar nilai ketika beli, sedangkan prinsip nilai wajar ini dinyatakannya sebesar ketika barang itu dijual gitu. Jadi bukan sebesar ketika dia beli, tapi sebesar ketika barang itu dijual. Misalnya, ketika perusahaan punya mobil, kalau dia mencatat sebesar biaya historis, pakai prinsip biaya historis, dulu beli mobil seharga 150 juta. Berarti dia akan mencatat punya aset mobil sebesar 150 juta. Sedangkan kalau dia mencatat dengan prinsip nilai wajar, misal beli tahun 2010, kemudian sekarang tahun 2020, nah harga mobil saat ini ketika akan dijual, itu harganya sudah turun menjadi 100 juta misalnya. Jadi ketika mencatat dengan prinsip nilai wajar, nilai aset itu hanya sebesar 100 juta. Tapi kalau dicatat dengan prinsip biaya historis, nilai mobil tadi masih sebesar 150 juta. Nah, kemudian ini ada satu kasus lagi, wawasan internasional. Jadi nanti teman-teman bisa membaca kasus-kasus ini. Ada wawasan internasional, judulnya Diskon Korea, nanti silahkan dibaca. Kemudian kita akan lanjut ke asumsi-asumsi dalam akuntansi. Nah, kalau tadi prinsip-prinsip, ada 2 prinsip. Nah, sekarang asumsi dalam akuntansi ini juga ada asumsi unit moneter dan asumsi entitas ekonomi. Nah, asumsi unit moneter ini apa? Asumsi unit moneter ini adalah asumsi unit moneter mewajibkan perusahaan untuk memasukkan dalam catatan akuntansi hanya data transaksi yang dapat dinyatakan dalam nilai uang. Jadi, dalam akuntansi itu yang boleh dicatat adalah sesuatu yang bisa dinilai secara uang. Misalnya, beli mobil itu bisa dinilai secara uang, jadi nanti bisa dicatat. Tapi ketika perusahaan punya aset karyawan, misalnya perusahaan punya 10 karyawan, 5 karyawan ini orang yang sangat pintar, sedangkan 5 karyawan lagi orang yang biasa saja. Nah, perusahaan punya aset karyawan yang sangat pintar ini tidak bisa dinilai secara uang, tidak bisa dinilai secara moneter. Jadi karyawan ini tidak bisa dimasukkan sebagai asetnya perusahaan gitu. Sehingga apa yang bisa dicatat dalam akuntansi asuransi adalah hanya yang bisa dinyatakan dalam nilai uang saja. Kemudian asumsi yang kedua adalah asumsi entitas ekonomi. Asumsi ini adalah mensyaratkan bahwa aktivitas-aktivitas entitas disimpan secara terpisah dan dibedakan dari aktivitas-aktivitas pemilik entitas dan seluruh aktivitas ekonomi lainnya. Jadi, asumsi ini menyatakan bahwa ketika perusahaan itu berjalan, itu harus dicatat terpisah dari pemiliknya. Itu. Jadi misalnya pemilik perusahaan punya mobil, itu adalah mobil dia pribadi, bukan mobilnya perusahaan. Nah, kalau kita lihat di masyarakat umum, usaha-usaha yang masih kecil, mereka masih sering menggabungkan pencatatan antara asetnya perusahaan dengan asetnya pribadi. Misalnya ada UMKM di sekitar Magelang. UMKM ini berjalan, misalnya dia usaha pembuatan roti. Nah, terkadang ketika perusahaan ini butuh membeli tepung sedangkan uangnya perusahaan ini sedang habis,
maka perusahaan ini akan menggunakan uangnya pemilik secara pribadi, tapi tidak dia catat sebagai hutang. Padahal dalam asumsi akuntansi hal itu tidak diperbolehkan. Harusnya ada catatan yang terpisah antara harta pemilik dengan harta perusahaan. Nah, kemudian kita akan masuk ke mohon maaf, ini tertutup tadi, jadi kita harus membuka dari awal. Nah, ini adalah bentuk kepemilikan bisnis. Jadi kita bisa lihat macam-macam bentuk kepemilikan bisnis. Nah, di sini ada 3 macam bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan, kemudian ada persekutuan, dan yang ketiga adalah perseroan terbatas. Perusahaan perseorangan ini berarti dia hanya dimiliki oleh satu orang. Kemudian biasanya perusahaan ini bentuknya jasa-jasa yang kecil. Kemudian pemilik menerima semua keuntungan dan menanggung seluruh kerugian dan bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruh hutang perusahaan. Jadi kalau perusahaan perseorangan itu segala sesuatu ditanggung oleh pemiliknya yang hanya satu orang. Kemudian kalau persekutuan ini biasanya dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Kemudian seringkali berbentuk perusahaan jasa dan retail. Biasanya memiliki kewajiban pribadi yang tidak terbatas atas utang persekutuan. Kemudian terdapat perjanjian persekutuan. Nah, karena dimiliki oleh 2 orang, makanya harus ada perjanjian yang jelas antara 2 orang tersebut. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau sering disebut PT. Nah, kalau PT ini biasanya dimilikinya terbagi dalam saham-saham. Jadi yang punya bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi masyarakat secara umum dan memilikinya dengan saham. Kemudian entitas hukum yang terpisah dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dia sudah berbadan hukum. Kemudian ada liabilitas yang terbatas. Liabilitas ini adalah hutang, jadi hutangnya terbatas. Ini latihan soal. Ini sudah ada jawabannya ya, jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri.
Nah, selanjutnya adalah akuntansi pada organisasi. Di sini mahasiswa ini sering bertanya, bagaimana mempelajari akuntansi akan membantu saya? Nah, apa sih yang bisa diberikan oleh akuntansi ini? Tuh, jadi ini ada salah satu kisah, silakan nanti dibaca sendiri. Nah, ada ceritanya. Nanti silakan dibaca. Kita masuk ke materi persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini ini adalah garis besar persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Mungkin kalau teman-teman dari jurusan IPS sudah pada tahu persamaan ini. Nah, bagi yang masih baru belajar akuntansi, ini adalah persamaan dasar akuntansi. Kalau dulu mungkin belajar matematika, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, bisa digambarkan seperti itu. Jadi, nilai aset ini harus sama dengan liabilitas dan ekuitas gitu. Jadi nanti harus seimbang. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset ini kalau di bahasa Indonesia kan bisa disebut harta. Jadi aset ini adalah harta. Kemudian liabilitas ini adalah hutang, sedangkan ekuitas ini adalah modal. Jadi liabilitas ini asalnya dari kreditor tadi. Jadi orang yang meminjami uang ke perusahaan, sedangkan ekuitas ini dari pemodal atau orang yang investasi di perusahaan tersebut. Nah, kita akan melihat apa itu aset. Aset itu, kalau tadi saya cerita, aset itu adalah harta. Jadi aset ini sumber daya yang dimiliki perusahaan, kemudian kapasitas untuk menyediakan layanan atau manfaat di masa depan. Dia punya kapasitas untuk menyediakan layanan atau manfaat di masa depan. Bentuknya misalnya kas, persediaan, peralatan, dan lain-lain. Jadi nanti ada aset ini punya anak-anak banyak gitu. Anaknya aset ini ada kas, ada persediaan, ada peralatan, dan lain-lain. Nanti kita akan mempelajari lebih banyak lagi akun-akun yang ada di aset. Kemudian yang kedua adalah liabilitas atau bisa disebut hutang. Nah, liabilitas ini klaim terhadap aset, yaitu hutang dan kewajiban yang ada. Kreditur pihak yang memberikan utang. Jadi pihak yang memberikan utang itu dinamakan kreditur. Kemudian macam-macam hutang, ini hutangnya ada macam-macam, anaknya hutang ini ada macam-macam. Bisa bentuknya utang usaha, wesel bayar, dan lain-lain. Nanti kita juga akan mempelajari lebih lanjut lagi apa itu macam-macam akun-akun yang ada di liabilitas. Kemudian kalau ekuitas, ini adalah klaim kepemilikan pada total aset. Jadi atau bisa disebut sebagai modal karena ini adalah klaim kepemilikan. Terkadang dianggap sebagai ekuitas residual. Jadi kalau suatu perusahaan misalnya dia bangkrut gitu, dia punya aset, ada liabilitas dan ekuitas juga. Jadi aset itu total aset misalnya 1 miliar. Nah, dia harus menutupi dulu kewajiban atau hutangnya. Jadi liabilitas itu adalah kewajiban. Makanya ketika perusahaan bangkrut atau akan ditutup, yang pertama harus dilunasi adalah liabilitas. Kemudian nanti sisanya sisa dari aset perusahaan itu baru akan dibagikan kepada pemilik atau pemegang ekuitas gitu. Jadi nanti ekuitas ini adalah nilai residunya atau sisanya. Itu kalau sisanya banyak ya berarti dia beruntung, kalau sisanya ternyata sedikit ya dia belum beruntung gitu. Nah, nanti macam-macam ekuitas ini ada modal saham, saham biasa, dan saldo laba. Kemudian di sini ada satu gambaran peningkatan dan penurunan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, ini. Jadi apa yang membuat
persamaan dasar akuntansi ini meningkat atau naik ketika ada investasi oleh para pemegang saham. Jadi ketika ada investasi atau ada investor masuk, dia akan menyetorkan uangnya ke perusahaan. Nah, itu akan meningkatkan nilai persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang kedua, ketika ada pendapatan. Nah, pendapatan ini adalah hasil dari operasional perusahaan. Misalnya perusahaan ini berjualan produk, berarti nanti hasil dari penjualan produk ini akan menjadi pendapatan. Nah, itu akan meningkatkan nilai dari persamaan dasar akuntansinya. Nah, sedangkan hal-hal yang bisa menurunkan nilai perusahaan atau di persamaan dasar akuntansi ini adalah dividen ke para pemegang saham. Jadi para pemegang saham atau pemilik perusahaan ini juga berhak mendapatkan dividen. Nah, ketika dividen ini dibagikan, maka ini akan menurunkan jumlah nilai perusahaan. Atau ketika ada beban. Beban itu adalah sesuatu yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan. Misalnya perusahaan harus membayarkan gaji kepada karyawan. Nah, itu nanti akan menurunkan nilai di persamaan dasar akuntansinya. Nanti kita akan mencoba melihat prakteknya secara langsung, bagaimana dia bisa meningkat dan bagaimana dia bisa menurun. Nah, ini adalah pengertian dari tadi pendapatan. Pendapatan adalah penambahan bruto dalam ekuitas yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan untuk tujuan memperoleh laba. Jadi di sini ada penambahan, ada uang masuk gitu. Misalnya tadi contohnya kalau perusahaan ini adalah perusahaan roti, ketika dia menjual rotinya, maka dia akan mendapatkan penambahan bruto ke situ. Ada uang masuk ke situ. Nah, ini tujuannya adalah untuk memperoleh laba. Nah, biasanya pendapatan ini berasal dari penjualan barang dagang. Tadi roti itu berarti dia penjualan barang dagang. Melakukan pekerjaan jasa. Kalau kemarin saya menceritakan tentang Garuda, berarti ketika Garuda menjual tiketnya memberikan jasa kepada penumpang, ini akan masuk ke pendapatan. Kemudian menyewakan properti, ini kalau perusahaan properti, dan meminjamkan uang kalau ini adalah perusahaan financing atau bank gitu. Misalnya bank gitu, dia akan dianggap memperoleh pendapatan ketika dia meminjamkan uangnya. Kemudian beban, apa itu beban atau biasa disebut expense? Ini adalah biaya dari aset yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Jadi beban ini memang harus dikeluarkan demi mendapatkan pendapatan. Misalnya ketika perusahaan roti, dia akan menjual roti, pastinya sebelum dia menjual roti, dia harus membeli tepung dan membeli telur untuk bahan membuat roti. Nah, pembelian tepung dan pembelian telur ini nanti akan menjadi beban. Bebannya perusahaan demi bisa mendapatkan pendapatan. Ini namanya beban. Nah, beban umum terdiri atas beban gaji, misal perusahaan harus bayar gaji, kemudian beban sewa, kalau perusahaan harus menyewa gedung misalnya. Beban bunga, ini ketika perusahaan punya hutang, dia harus membayar bunga, ini akan menjadi beban bunga. Kemudian beban pajak properti dan masih ada beban lain-lain. Distribusi kas atau aset lainnya ke para pemegang saham. Kemudian ini ada distribusi kas atau aset lainnya para pemegang saham. Jadi bagaimana kas atau aset ini disalurkan kepada pemegang saham, ini bisa melalui dividen. Tapi dividen ini bukan merupakan beban, karena pembagian dividen ini tidak untuk tujuan memperoleh pendapatan. Beda dengan yang tadi. Kalau beban ini, misalnya beban gaji ini, dia membayar gaji kepada karyawan demi memperoleh pendapatan, karena karyawan ini bekerja untuk perusahaan. Sedangkan kalau untuk investor, membayarkan dividen ini bukan merupakan beban, karena ini menjadi kewajibannya perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, tapi tidak untuk memperoleh pendapatan. Jadi perusahaan mau bagi dividen ataupun tidak, dia tidak akan mempengaruhi pendapatannya perusahaan. Nah, ini ada salah satu contoh.
ini kita diminta untuk mengelompokkan komponen-komponen ini termasuk dalam penerbitan saham atau nanti dikasih kode I, dividen atau D. Dividen ini adalah satu kas atau aset yang dibagikan kepada pemegang saham. Kemudian termasuk pendapatan atau R atau beban E. Kemudian tunjukkan apakah setiap komponen meningkatkan atau mengurangi ekuitas. Nah, di sini ada beberapa akun. Nah, nanti silahkan dikerjakan. Kemudian menggunakan persamaan akuntansi. Di sini ada transaksi. Transaksi ini merupakan peristiwa ekonomi perusahaan yang dicatat oleh para akuntan. Jadi akuntan-akuntan ini akan mencatat transaksi-transaksi atau kejadian mana yang harus dicatat menjadi suatu kejadian akuntansi. Nah, transaksi ini bisa berasal dari internal ataupun eksternal. Kemudian perusahaan melakukan banyak kegiatan yang bukan merupakan transaksi bisnis. Setiap transaksi harus memiliki pengaruh ganda pada persamaan akuntansi. Jadi karena tadi persamaan akuntansi ini adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, maka nanti apapun kejadiannya, persamaan akuntansi ini harus seimbang. Jadi aset harus sama dengan liabilitas plus ekuitas gitu. Di sini ada contoh peristiwa-peristiwa yang bisa disebut sebagai transaksi di akuntansi. Nah, contohnya peristiwa membeli komputer. Nah, ini kita harus mengidentifikasi apakah posisi keuangan atau aset liabilitas atau ekuitas ini berubah. Misalnya, peristiwa yang pertama adalah membeli komputer. Nah, ketika membeli komputer, apakah ada perubahan pada aset liabilitas atau ekuitas? Di sini jawabannya adalah ya. Apa yang berubah? Kalau membeli komputer berarti perusahaan membeli komputer akan mendapatkan komputer, tapi untuk membeli dia harus mengeluarkan uang. Jadi aset dia bertambah dalam bentuk komputer. Komputer itu masuknya ke peralatan, sedangkan uang dia berkurang. Nah, uang itu juga masuk di aset. Jadi nanti yang berkurang adalah asetnya. Asetnya berkurang dan bertambah. Jadi seperti hanya berpindah, yang tadinya bentuknya uang, nanti dia akan berubah menjadi peralatan. Ini untuk transaksi yang pertama. Dia harus dicatat pada akuntansi. Kemudian yang kedua, membahas rancangan produk dengan pelanggan yang potensial. Nah, di sini kejadiannya hanya membahas rancangan produk. Dia baru pada pembahasan rancangan, belum sampai ada transaksi jual beli produk. Makanya di sini tidak termasuk sebagai suatu transaksi akuntansi dan tidak harus dicatat oleh akuntan, karena ini hanya membahas saja. Kemudian yang ketiga, membayar sewa. Nah, jelas di sini ada membayar, berarti perusahaan akan mengeluarkan uang untuk membayar. Nah, apa yang dia peroleh dari membayar sewa? Tentunya dia akan terbebani oleh beban sewa. Jadi di sini ada beban sewa yang harus dia tanggung. Nah, ini keterangannya, mana yang harus dicatat dan mana yang tidak perlu dicatat. Nah, ini gambaran akuntansi yang diperluas. Jadi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Kalau tadi aset macam-macam aset, ada kas, ada perlengkapan, peralatan, persediaan, dan lain-lain. Kemudian liabilitas ada hutang wesel, hutang dagang, dan lain-lain. Nah, untuk ekuitas ini, di sini ada modal saham atau saham biasa, ada saldo laba. Nah, saldo laba ini asalnya dari pendapatan dikurangi beban dikurangi dividen. Itu akan
kita tahu berapa saldo laba perusahaan. Jadi asal-usul dari saldo laba ini adalah dari pendapatan perusahaan yang dikurangi beban perusahaan dan dikurangi dividen. Nah, ini kita coba masuk ke contoh biar semakin paham bagaimana membuat persamaan akuntansi dan logika dari persamaan akuntansi ini. Yang pertama, contoh investasi oleh para pemegang saham. Jadi di sini Ray dan Barbara Neal menginvestasikan uang tunai sebesar 15.000 euro di perusahaan dan menerima saham biasa senilai 15.000 euro. Saham biasa menunjukkan kepemilikan Neal dalam Softbyte INC. Jadi nama perusahaannya ya. Nah, Ray dan Barbara ini mereka investasi di perusahaan. Apakah ini harus dicatat dan apa pengaruhnya pada persamaan dasar akuntansi? Nah, ini dia. Kita akan melihat apa efeknya di persamaan dasar akuntansi. Jadi, ketika sinyal ini menyetorkan modalnya di perusahaan, maka kas perusahaan akan bertambah sejumlah 15.000 euro. Di sini kita tulis 15.000. Kemudian modal saham juga bertambah sebesar 15.000 sehingga aset sama dengan liabilitas plus ekuitas ini akan seimbang. Asetnya totalnya 15.000, kemudian ekuitasnya 15.000 sedangkan liabilitasnya 0. Jadi kanan dan kiri itu harus seimbang. Nah, nanti kita akan belajar lagi contoh-contoh persamaan akuntansi untuk transaksi yang lain. Untuk selanjutnya kita masuk dulu ke laporan keuangan. Jadi di perusahaan ini, perusahaan harus menyusun 4 laporan keuangan. 4 laporan keuangan ini adalah, yang pertama laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini berarti secara garis besar laporan ini menceritakan tentang perusahaan ini apakah laba atau rugi. Jadi di situ nanti akan mencatat berapa total pendapatannya perusahaan dan berapa total beban-beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga kita akan tahu apakah perusahaan ini laba atau perusahaan ini rugi. Yang kedua, laporan saldo laba. Nah, laporan saldo laba ini adalah laporan yang menjelaskan tentang saldo labanya perusahaan. Jadi ketika sudah tahu perusahaan laba atau rugi, dari laba perusahaan ini apakah ada nominal tertentu yang dibagikan kepada pemegang saham atau dari laba perusahaan ini akan diputar lagi menjadi modal perusahaan untuk kinerja ke depan gitu. Nah, ini namanya laporan saldo laba. Kemudian yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini dia akan menggambarkan seperti apa kondisi keuangan perusahaan. Jadi misalnya aset-aset perusahaan perusahaan ini punya alat apa saja, punya harta apa saja. Ini nanti akan tercermin dalam laporan posisi keuangan. Kemudian yang terakhir adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini adalah laporan yang menggambarkan keluar masuknya uang perusahaan. Gitu. Jadi nanti arus kas perusahaan ini akan bisa dilihat dari laporan arus kas perusahaan. Nah, di sini ada ilustrasi hubungan antara 4 laporan keuangan tadi. Yang pertama kita lihat ada laporan laba rugi. Di sini terlihat laba perusahaan. Nah, laba ini akan angka yang ada pada laba ini akan dijadikan digunakan untuk menghitung pada laporan saldo laba juga. Jadi ini akan saling terhubung. Sedangkan nanti saldo laba, hasil dari laporan saldo laba juga akan digunakan untuk melihat di laporan posisi keuangan. Jadi menyusun laporan keuangan ini harus urut karena saling terkait satu dengan yang lainnya. Yang pertama kita harus menyusun laporan laba rugi dulu supaya tahu berapa labanya. Kemudian menyusun laporan saldo laba karena angka dari hasil
laporan laba rugi digunakan di sini. Setelah itu baru akan menyusun laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini juga kita akan melihatnya dari laporan posisi keuangan. Nah, itu gambaran 4 laporan keuangan yang harus disajikan oleh akuntan. Ini ada cerita pendek lagi, jadi ada beberapa kasus-kasus cerita pendek yang mungkin bisa menambah wawasan teman-teman. Silahkan nanti dibaca sendiri. Sudah habis materi untuk pertemuan pertama ini. Nanti kita akan memperdalam lagi dengan latihan-latihan soal bagaimana caranya membuat persamaan dasar akuntansi pada transaksi-transaksi yang ada di perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.